Hai Study Mates, kembali lagi bersama Let's Study. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai Pronoun. ini merupakan materi yang mendasar dan menarik nih untuk dipelajari. Sebelum dimulai, tidak lupa kita memberikan big thanks karena bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Okay, before we start, I would like to introduce myself to the new friends. Study Mates, perkenalkan aku Kak Marin Lee. Aku mahasiswa Universitas Indonesia dari jurusan Sastra. Sastra apa ya? Aku dari Sastra Daerah untuk Sastra Jawa. Loh, kok gitu Kak? Yes, aku sangat tertarik dengan budaya Indonesia, Study Mates. And I used to live in the United States for about 3 years. Lalu aku kembali ke Indonesia dan ikut lomba-lomba yang ada di ranah English Public Speaking. Fokus kepada spelling bee, English debate, speeches, storytellings, and more. Seperti beberapa prestasiku yang tertera di sini. Aku punya visi untuk introduce Indonesia's culture to the world. Dan aku bisa melakukan itu dengan bahasa Inggris. So, here I am teaching you study mates who can achieve something greater too. Oke, yuk kita belajar bareng. Oke, materi hari ini adalah pronouns. Pronouns itu apa sih? Pronouns itu kata ganti yang digunakan sebagai ganti dari kata benda atau frase kata benda. Pronoun ini biasanya digunakan untuk merujuk pada kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Kalau di bahasa Indonesia, kita bisa nyebutnya sebagai kata ganti. Lalu, apa bedanya dengan noun? Kalau noun itu artinya kata benda, sedangkan pronoun itu kata ganti ya. Kalau noun itu contohnya dog, house, happiness gitu. Sedangkan kalau pronoun itu adalah kata ganti yang misalnya contohnya dia atau itu. Kayak you, that, him, her, dan sebagainya. Nah, di dalam pronoun juga bisa dibagi dalam beberapa detail lagi. Contohnya, ada personal pronoun. Personal pronoun ini mengacu pada kata ganti orang yang menggantikan nama orang atau benda tertentu dalam sebuah kalimat. Personal pronoun dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan orang yang dirujuk. Ada first person atau sudut pandang orang pertama. Ini mengacu pada orang yang berbicara. Nah, ini juga bisa dibagi jadi 2, ada singular dan juga plural. Singular itu apa? Singular itu tunggal ya, karena single kan. Kalau plural itu artinya jamak. Kalau singular kita bisa contohnya ada I. I itu kan mengacu kepada saya. Sedangkan kalau pluralnya ada kata we. We itu artinya kita atau kami gitu. Nah, itu first person. Contohnya di singular, I am going to the market. Saya pergi ke pasar. Terus pluralnya, we are going to the market. Kami pergi ke pasar. Nah, itu untuk first person. Terus ada lagi second person. Ini orang kedua, mengacu pada orang yang diajak bicara. Seperti kata gantinya kita pakainya you, Anda, kalian gitu. Kamu itu you. Kalau pakai contohnya, let's say you are my friend. Kamu adalah teman saya. Terus you are my friends, pakai S. Itu artinya kalian adalah teman-teman saya. Gitu. Nah, yang terakhir untuk personal pronoun ada third person atau orang ketiga. Third person itu mengacu pada orang atau sesuatu yang dibicarakan kepada orang kedua. Ini juga bisa dibagi 2 seperti biasanya, singular dan juga plural. Di singularnya kita pakai he, he, dia laki-laki ya. Kalau she itu dia perempuan. Kalau it itu artinya untuk benda atau hewan ya. Jadi jangan ketukar nih, hati-hati ketukar. He, she, it. Terus kalau plural atau jamaknya itu pakainya they. They itu artinya mereka. Contohnya kalau singular nih. He is my brother. Atau she is my sister. It is my dog. Nah, sedangkan kalau plural, they are my friends. They are my sisters. They are my brothers. They are my dogs gitu. Jangan lupa tambahin S di belakang kalau plural karena mengacunya kepada banyak. Nah, untuk personal pronoun juga bisa berubah berdasarkan kedudukan di subjeknya, object atau possessive. Nah, contohnya kalau di subjek itu I, you, he, she, it, we, they. Nah, berfungsi sebagai pelaku tindakan dalam kalimat. Gitu. Kalau objek itu berfungsi sebagai penerima tindakan dalam kalimat. Contohnya di sini ada me,
you, him, her, it, us, them gitu. Sedangkan kalau possessive itu artinya kepemilikan. Itu menunjukkan kepemilikan atau sesuatu yang dimiliki. Contohnya possessive adjective-nya let's say my, your, his, her, its, our, their. Sedangkan kalau possessive pronoun itu mine, yours, his, hers, its, ours, and theirs. Gitu. Contohnya kita pakai kalimat ya untuk subjek. I love reading books. Saya suka membaca buku. Itu subjek. Kalau objek, the teacher called me. Guru memanggil saya. Sedangkan kalau possessive, this book is mine. Buku ini milik saya. Lalu ada juga reflection pronoun atau reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun itu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan kalau subjek dan objek dalam kalimat itu sama. Reflexive pronoun biasanya berakhir dengan self atau selves. Tuh. Nah, contohnya beberapa reflexive pronoun ada myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, and itself. Gitu. Reflexive pronoun itu fungsinya sebagai penegas, juga bisa sebagai pengganti makna. Bypass reflexive pronoun. Nah, kalau penegas kan digunakan untuk menekankan kalau subjek yang melakukan tindakan tersebut. Contohnya, Nadine herself does her task. Yang artinya, Nadine sendiri yang mengerjakan tugasnya. Sedangkan kalau sebagai pengganti makna, itu digunakan untuk menunjukkan kalau sesuatu dilakukan tanpa bantuan orang lain. Contohnya, she finished the project by herself. Dia menyelesaikan proyek itu sendiri. Terus ada juga sebagai objek. Ketika subjek dan objeknya itu sama. Digunakan ketika dalam kalimat adalah orang atau benda yang sama. Contohnya, I love myself. Aku mencintai diriku sendiri. Nah, itu termasuknya ke sebagai objek. Kalau subjek dan objeknya sama. I love myself. Itu subjek sama objeknya sama kan? Nah, begitu. Lalu ada juga yang keempat, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun itu kata ganti yang menunjukkan hubungan saling berinteraksi antara dua atau lebih orang atau benda. Contohnya bentuk-bentuk reciprocal pronoun, ada each other. Each other itu saling untuk dua orang atau benda. Sedangkan ada one another, saling untuk lebih dari dua orang atau benda. Contohnya kalimatnya di sini ada Harris and Mitha kept looking at each other and smiling. Artinya Harris dan Mitha terus saling memandang dan tersenyum gitu. Nah, di sini each other itu digunakan karena hanya dua orang yang terlibat. Each other. Sedangkan kalau kalimat yang kedua, the Avengers help one another. Nah, di sini kan artinya para Avengers saling membantu. One another yang di sini digunakan karena lebih dari dua orang yang terlibat. Avengers kan banyak ya. Jadi di sini pakainya one another bukan each other gitu. Lalu yang kelima, ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun itu kata tunjuk yang digunakan sebagai kata ganti untuk menunjukkan benda atau orang yang disebutkan. Contohnya, demonstrative pronoun ada this. This itu ini. Terus ada juga these. This dan these. Terus kalau yang jauh, that and those. Tuh. Nah, ini ada catatan demonstrative pronoun dan demonstrative adjective. Demonstrative pronoun dan demonstrative adjective sering membingungkan karena bentuknya itu sama, teman-teman. Tetapi penggunaannya berbeda. Nah, kalau demonstrative pronoun, kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun yang sudah disebutkan atau yang jelas dari konteks tanpa diikuti oleh noun. Seperti this, these, that, those. Atau di sini ada I like that book. That is hers. Nah, itu demonstrative pronoun. Ada juga pronoun yang keenam, yaitu indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu kata ganti yang merujuk pada orang, benda, atau jumlah yang tidak spesifik. Contohnya ada some. Di sini some bisa dipakein, ini salah ya, ini typo, thing, bukan thing tapi thing. Thing pakai h. T-H-I-N-G. Nah, contohnya di indefinite pronoun di sini ada something, someone, somebody. Terus any jadi anything, anyone, anybody. Terus no ditambah
thing jadi nothing, terus no one, nobody, terus ada everything, everyone, and everybody. Ini contohnya ada anybody is not perfect, everything needs process. Nah, catatan juga ya, ini untuk penggabungan atau penambahan itu tanpa spasi ya. Jadi bukan some spasi thing, tapi jadinya something, jadi harus disatuin. Kecuali kata no one, kalau no one memang harus dipisah, no dan one gitu. Hitungan jangan lupa ya, singular atau tunggal. Lalu yang ketujuh ada interrogative pronoun. Nah, ini kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan nih, study mates. Kata ganti ini digunakan untuk menanyakan orang atau benda dalam suatu kalimat. Contohnya, who, whom, atau what gitu kan. Who itu menanyakan orang, whom itu juga orang. Kalau itu what, selain orang kan. What itu apa? Apa gitu. What itu artinya apa? Who itu digunakan sebagai subjek S untuk menanyakan orang. Whom itu digunakan sebagai objek untuk menanyakan orang. Sedangkan kalau what itu digunakan sebagai subjek atau objek O yang menanyakan selain orang, seperti benda atau hal atau informasi. Pokoknya bukan orang deh gitu. Contohnya kita pakai Harris borrows my book. Terus pertanyaannya, who borrows my book? Berarti kan answernya Harris borrows my book. Terus kalau misalnya kita pakai kalimat you bring candy, terus kita bisa jadiin interrogatifnya untuk ditanyakan what do you bring gitu. Yang ke-8 ada relative pronoun. Nah, kalau relative pronoun itu kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan klausa, adjective clause nih, dengan noun yang diterangkan oleh klausa tersebut. Relative pronoun juga nanti berfungsi sebagai konjungsi dalam kalimat. Contohnya di sini ada who, whom, which, dan that. Who itu menggantikan orang sebagai subjek, sedangkan whom menggantikan orang sebagai objek. Kalau which menggantikan benda atau hewan sebagai subjek atau objek, sedangkan kalau that menggantikan orang, benda, atau hewan sebagai subjek atau objek. Ini contoh kalimatnya, seorang pria yang Dinda suka, atau bahasa Inggrisnya a man whom Dinda likes. Nah, kalau the man whom Dinda likes is here, artinya kan seorang pria yang Dinda suka ada di sini. Kata whom itu menghubungkan the man dengan Dinda likes. Gitu ya. Nah, itu tadi udah ada 8 macam loh pronouns. Nah, dengan itu kita menutup pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Untuk para study mates bisa loh review kembali bahan pembelajaran secara lengkap melalui playlist Let's Study English ataupun website Let's Study loh. Jangan lupa juga untuk cek video lainnya untuk video pembelajaran gratis dari Let's Study. Nah, study mates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya dengan scan QR di layar ini. Selain donasi dalam bentuk uang, study mates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media study mates. I'm Marinley and that's all from me. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!